Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat subuh Masjid Abrar ya, yang dirahmati Allah, yang dikasih Allah sekalian. Orang yang mau datang ke masjid adalah pilihan Allah. Orang yang datang ke masjid disanjung dalam Al-Quran. Semoga sanjungan ini bukan hanya bulan Ramadan saja ya. Kalau kita lihat ayat sanjungan Allah menyanjung orang yang datang ke masjid, bisa dilihat ayat 18 surah At-Taubah. Surah At-Taubah ayat 18 halaman 189. Allah menyanjung orang yang datang ke rumahnya, mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Ada ayatnya di sana ya. Ada ayatnya di sana. Innama ya'muru masajidallah. Makna yang senang ya, yang rajin datang ke rumah Allah untuk maimarah ke rumah Allah dengan salat, dengan tazkirah dan lain-lain. Man amana billah, merekalah yang beriman kepada Allah. Artinya kalau ringan langkahnya ke masjid, imannya hebat insya Allah. Kalau masjid dekat di hati, apalagi dekat di mata ya, dekat di hati, dekat lo di mata, berarti orang yang disanjung Allah. Ayat ini ayat menyanjung ya. Dalam sanjungan itu ada juga perintah. Kata orang Arab, al-khabariyah bima'na al-insya. Ayatnya bukan menyuruh, tapi ada makna suruhan di sana. Artinya apa? Datanglah ke masjid kalau Anda ingin membuktikan iman Anda kepada Allah. Maka zaman dulu pernah berlaku di zaman Rasulullah SAW. Sesudah sholat subuh Rasulullah bangkit, bangun, menanyu orang yang tak datang sholat. Namo disebut gala diimbau, asyahidun fulan, ada ndak tadi fulan bin fulan? Kata sahabat, ndak ada ya Rasulullah. Sedihnya Rasulullah. Tanya lagi, asyahidun fulan bin fulan ada? Kata Rasulullah, kata sahabat, tidak ada ya Rasulullah. Betapa sedihnya perasaan Rasulullah SAW. Lalu baginda mengatakan, orang yang susah nak datang sembahyang subuh dan sembahyang isya, ataupun isya dan subuh, itu orang yang terjangkit penyakit virus yang lebih kejam daripada COVID-19. Subhanallah. Apa nama virusnya? Bacalah hadis itu. Virusnya namanya nun fa alif qaf, nifaq. Nanti tanya ustaz-ustaz kita yang selalu ceramah di sekolah, apa itu nifaq? Bisa lihat nanti, bisa jadi cari di Google 50 tanda orang munafik. La ilaha illallah. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Yang ringan langkahnya datang ke rumah Allah itu makna yang senang.
Jangan dibaca makna yang tertulis, itu kadang susah memahaminya, berbelit-belit terjemahannya. Yang ringan langkahnya datang ke rumah Allah itu untuk mengimarahkan rumah Allah. Man amana billah, itulah yang beriman. Kalau tidak datang, berarti imannya bermasalah. Maka zaman awal Islam, orang yang nggak datang ke masjid sholat subuh, sholat lain juga, sesudah sholat nanti jemaah datang ke rumahnya. Pak, bapak kok nggak ada tadi? Adakah bapak sibuk? Ada kesibukan bapak? Ada keluarga yang sakit? Apa yang perlu saya bantu? Itu orang dulu. Kok anyut nak dipintih, kok hilang nak dicari. Sembahyang subuh tu, sembahyang fardu berjamaah tu. Kok anyut nak dipintih, kok hilang nak dicari. Terapkan untuk solat. Itu yang diterapkan zaman awal dulu. Sehingga Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, kalau orang tu ndak adonya sembahyang isya, ndak adonya sembahyang subuh, dua-dua los, kata Abdullah bin Umar, jatuhlah status orang itu. Bacalah sejarah ya, baca hadis, baca sejarah, baca syarah hadis juga. Subhanallah, syukurlah kita ya, kita yang dedikatkan hati ke masjid di bulan Ramadan, mudah-mudahan berlanjut dia istiqamah. Orang yang mukmin mustaqim, mukmin yang istiqamah, disanjung lagi dari satu ayat Quran, ayat surah Fussilat ya, barangkali sering diterangkan oleh ustaz-ustaz kita di Siko. Sanjungan Allah kepada mukmin mustaqim dalam surah Fussilat, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah, ayat 30, 31, 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Allahumma ja'alna minhum ya Rabb, Allahumma ja'alna minhum ya Rabb, Allahumma ij'alna wa jama'atana minhum ya rabbal alamin. Tadi ayat taubah belum habis lah ya, baru yang kita lihat man amana billah saja baru. Nan datang ke masjid itulah yang beriman. Kalau terasa malah ke masjid berarti imannya terjangkit virus tu. Satu saat malah ke masjid, ya Allah, Allah matahir qalbi minan nifaq, itu doanya. Ya Allah, bersihkanlah hatiku ini daripada sifat nifak. Orang yang beriman istiqamah sesudah Ramadan masih di awal ya, tapi tak apalah. Mukmin mustaqim tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang tu kalau nak mati, ini cerita orang nak mati kok, merancang saat kematian terbaik. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Kalau bapak tu, ibu tu mau dicabut rohnya, datang malaikat menghibur, memberi semangat dan motivasi. Apa caknya? La takhafu wa la tahzanu. Pak, jangan takut pak, ibu jangan takut, wa la tahzanu, jangan sedih, wa abshiru bil jannah. Confirm pasti bapak dan ibu dapat jannah. Sebelum rohnya dicabut, tahunya destinasi akhirnya nanti al jannah allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan selama ini. Kalau kita baca Quran, amanu wa amilus salihat, kadang-kadang di belakangnya jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Orang yang beriman beramal saleh dijanjikan untuk masuk jannah. Kau utang ke dibayar kau yang malaikat tu. Janji Allah akan ditunaikan. Bapak jangan takut, ibu jangan takut nak mati kau. Bahkan wa abshiru, bergembiralah.
Wa absyiru, bergembiralah. Malaikat yang menyampaikan message nih, Bu. Bukalah tafsir, contohnya tafsir Al-Imam Qurtubi ada di sini tuh. Wa absyiru bil jannah, bergembiralah, jannah sudah di tangan Bapak dan Ibu. Allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan selama ini. Ini ucapan motivasi malaikat waktu ruh mau dicabut sebelum Israel bertugas. Supaya bapak tadi, ibu tadi, pencinta masjid tadi senang nak pergi. Lalu malaikat dalam ayat berikutnya menerangkan identitasnya. Nahnu awliyaukum. Kami kau Pak bukan orang lain. Kami ini membantu bapak, membantu ibu. Fil hayati dunia. Sejak di dunia kami suruh bapak ke masjid di pagi hari. Bukan bulan Ramadan saja. Bukan berkala, bukan berwaktu, sepanjang waktu. Nahnu awliyaukum, kami ini aulia. Aulia biasa didengar dalam bahasa awak ya. Aulia itu banyak jamak wali. Wali tunggal, aulia jamaknya. Nahnu awliyaukum berarti yang datang itu ramai. Yang datang memberi semangat, suntikan motivasi untuk orang yang akan bertarung dengan maut itu ramai. Kalau kita lihat sejarah orang saleh termasuk sejarah Umar bin Abdul Aziz, nampak deknya malaikat itu mengecek je malaikat. Lihatlah sejarah Umar bin Abdul Aziz waktu nak meninggal, disuruhnya ahli keluarganya jauh-jauh sekata, tolong lapangkan tempat ini. Ini tamu ramai mau datang ini. Nahnu awliyaukum, kami ini kata malaikat menolong bapak selama ini, menolong ibu. Ke masjid bukan hanya Ramadan saja Pak, Bu, kata malaikat tuh. Fil hayatid dunia, sejak hidup di dunia lagi. Menyuruh bapak pegang Quran bukan hanya bulan Ramadan saja. Tapi bulan Ramadan ditingkatkan berinteraksian dengan kitabullah. Wa fil akhirah, di akhirat juga kami akan mendampingi bapak. Dalam tafsirnya, dalam kubur ada malaikat. Di padang mahsyar kehidupan bapak tu, ibu tu diurus malaikat, bukan diri sendiri. Baca tafsir ya, tafsir ayat kau, termasuk tafsir apa tadi? Tafsir Al-Imam Qurtubi namanya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Malaikat yang mendorong kita berbuat kebaikan, yang mendorong kita untuk beramal saleh, nanti nak mati datangnya. Dalam kubur ditemaninya, di padang mahsyar urusan kita diurusnya. Jadi bukan kita sendiri yang menghandle urusan kita di padang mahsyar, yang menanganinya malaikat. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami membantu bapak bukan di dunia saja, di akhirat juga sampai ke jannah. Lihatlah dalam tafsir Qurtubi ya. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, dalam jannah kamu akan mendapatkan apa yang bapak inginkan. Walakum fiha ma tad'un, apa yang dipinta, apa yang teringat, sesuatu yang indah di dunia, sesuatu makanan yang lama yang lezat di dunia akan diberi di sana. Nuzulam min ghafurir rahim, sebagai limpah kurnia Allah yang maha ghafur, yang maha rahim. Jannah itu diperoleh karena Allah itu maha ghafur. Apa arti ghafur dalam segi bahasanya dalam tafsir? Ghafur mengampun dosa yang besar, yang gede-gede. Allah tidak kira bila orang itu akan dimasukkan ke jannah, dosanya tidak dikira, tidak dicalik leh. Kalau calik dosanya tidak layak masuk jannah. Allah itu rahim, ghafur dan rahim. Rahim kata ulama layanan khusus untuk orang yang mukmin. Wa kana bil mu'minina rahima. Itulah dia ya. Jadi perlu diperhatikan ayat yang tertera di sana, innama ya'muru masajidallah. Kalau boleh masuk di hati, lakek di hati wak. Ayat Quran ini perlu bertempat di hati, perlu dibaca, perlu difahami. Makna yang tersirat, makna yang tersurat perlu disebarkan, perlu diperkatakan, perlu diperjuangkan, perlu diterapkan, perlu diamalkan. Kalau tidak tadi ambo kan menginap di hotel sebelah kok, sholat di hotel sajalah. Tapi hati itu pergilah ke masjid, mana tahu nanti ada ruang di sana nanti untuk bercakap sepatah dua.
Begitu ya. Jadi sebenarnya Bapak pada Ibu yang dirahmati Allah, ambo baru balik dari Brunei Darussalam. Bertugas di Malaysia dan Brunei hampir 20 tahun. Jadi nanti bisi-bisi juga Bapak Ketua Masjid Abror nanti bisa mengisi pencerahan seketeknya. Bisa ya. Dan ceramah ambo ada di YouTube Ustadz Asri Channel. Ini nanti masuk YouTube nih, insya Allah. Bisa balik ke rumah nanti tengok di YouTube Ustadz Asri Channel. Ambo berasal dari Pasaman. Kebetulan ada urusan menginap di hotel sebelahku saja. Jadi tadi malam pun sholat maghrib sebelum berbuka sudah ada di sini, sholat maghrib di sini, isya di sini, mengikuti tausiah karena hauskan ilmu ya. Pagi datang lagi ke sini, jadi berkenalan dengan Bapak dan Ibu-ibu. Perlu diperhatikan ayat surah At-Taubah, sanjungan Allah terhadap orang beriman, innama ya'muru masajidallahi man aman. Yang mau datang ke masjid itu, itulah yang beriman. Itu maksud ayat itu. Man amana billah, itu yang beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir, beriman kepada hari kemudian. Kalau teringat nak mati, teringat hari kiamat, ringan langkah ke masjid. Kenapa? Karena yang selamat di hari kiamat nanti diantaranya rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, orang yang hatinya terpaut di masjid. Hadis pula menyanjungnya itu. Sab'atun yadhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. 7 kategori, 7 kelompok manusia yang akan dipelihara nanti di sana. Dicari malaikat, ditempatkan di tempat yang selamat dan berteduh. Orang lain berjamua, berenang, menangis. Orang kau diselamatkan di tempat VIP di sana. Antaranya rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, orang yang hatinya terpaut di rumah Allah. Bukan hanya Ramadan, Syawal juga. Jadi berniatlah kita bulan Ramadan itu Allah mendekatkan hati kita ke rumahnya, mendekatkan hati kita, tangan kita dengan kitabullah. Jadi jangan bulan Ramadan saja ya. Bulan Ramadan ini ditingkatkan. Nanti bulan Syawal dan seterusnya diistiqomahkan, diteruskan. Itulah ya. Man amana billah wal yaumil akhir. Orang itu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Wa aqamas salah. Menegakkan salat. Berarti apa? Menegakkan salat itu di masjid. Rasulullah tidak pernah sembahyang di rumah, sahabat tidak pernah sembahyang di rumah. Itu maka sesudah salat baginda memanggil orang yang dikhawatiri tidak datang. Kalau yang datang tidak dipanggil namanya. Ajalnya datang, kedatangannya 100%, tidak perlu dipanggil lagi. Yang kadang-kadang lari, yang kadang tidak ada, itu perlu diingatkan. Maka dipanggillah namanya. Disebut namanya dimbogala. Karena orang itu hanyui, orang itu sudah hilang dari saf, hilang nak dicari, hanyui nak dipinteh. Ada doanya Pak ya, supaya hati kita terpaut dengan rumah Allah. Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hatal mamat banina wa hafadah. Itu doanya Pak ya. Doa itu gubahan sendiri saja. Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitik. Ya Allah, jadikanlah kami ini pencinta rumahmu. Hatal mamat, hingga ke ujung usia. Banina wa hafadah, anak cucu juga nanti. Setelah kami tiada, mereka juga pencinta masjid. Kalau bapak dan ibu meninggalkan anak cucu, keturunan pencinta masjid, bapaklah mati, pahalanya hidup, berterusan, tidak mati dong. Karena dia meninggalkan anak yang saleh. Kalau anak tidak dididik cinta masjid, dibiarkan, dikasih media yang melalaikan, tidak dikasih Al-Quran, lalu bapak meninggal, ibu meninggal, ditinggalkannya anak yang jauh hatinya dari masjid, salah didik, salah tarbiyah, si ayah meninggal, si ibu meninggal, dosanya mengalir, la ilaha illallah. Itu yang ramai Pak. Mandehnya lah lamu terbaring di liang lahat, tapi dosa mengalir automatically karena salah didik, karena tidak dididik, tidak bimbing. Itu pentingnya Pak ya. Barangkali itu saja dulu, sudah 20 menit nih, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada
kesempatan lagi, nanti ketemu lagi dengan Pak Eri dan jemaah di sini ya. Mudah-mudahan Allah memberi kita rahmat. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina warda'na ya karim. Na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hatta al-mamat banina wa hafadah. Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hatta al-mamat banina wa hafadah. Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hatta al-mamat banina wa hafadah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.